kita akan mempelajari bagaimana caranya mencegah eksploitasi pada anak. Jadi di sini kita mau buat permainan dulu nih ibu-ibu. Namanya permainan bendera. Jadi di sini nanti berhubungan dengan cara mencegah eksploitasi pada anak tadi ibu-ibu. Jadi di sini nanti saya akan mengatakan suatu pernyataan. Nah, jika pernyataan itu merupakan satu cara untuk mencegah eksploitasi pada anak, ibu-ibu angkat tangan kanan. Oke? Angkat aja tangannya gitu, nggak usah ngomong ibu-ibu. Kemudian kalau nanti yang pernyataan yang saya sebutkan itu bukan cara mencegah eksploitasi pada anak, ibu-ibu bisa mengangkat tangan kiri. Oke ibu-ibu, mengerti? Mengerti. Nah, jadi ingat kalau itu merupakan cara mencegah, berarti angkat tangan Kanan. kalau itu yang bukan cara mencegah, angkat tangan Kiri. Oke, bisa kita mulai ibu-ibu? Bisa. Oke, yuk kita mulai ya. Yang pertama, pernyataannya menyuruh anak menjadi kuli angkat barang untuk menambah uang jajan. Oke, pintar, kiri, karena itu bukan merupakan cara mencegah eksploitasi, bahkan itu sudah termasuk eksploitasi ya kan ibu-ibu. Nah, kemudian yang kedua, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Oke, pintar ibu-ibunya. Oke, jadi itu juga bukan cara untuk mencegah eksploitasi anak, karena anak tidak boleh dinikahkan sebelum usia 18 tahun. Jadi kemudian selanjutnya, memberikan waktu bermain kepada anak. Itu merupakan cara mencegah eksploitasi yang seperti kita pelajari kemarin di modul perlindungan dan pendidikan anak. Berikan anak waktu untuk bermainnya kan ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Oke, kanan, kasihlah waktu untuk anak beristirahat, ya kan? Kemudian selanjutnya, melarang anak bermain ke rumah tetangga. Ibu ini tadi agak bingung dia. Berarti kiri, berarti itu bukan merupakan cara untuk mencegah eksploitasi. Masa nggak dikasih dia main-main ya kan bu? Berarti itu melanggar haknya. Kemudian coba satu lagi ya. Memasukkan anak dalam daftar kartu keluarga. Oke, kanan, itu adalah juga merupakan mencegah eksploitasi pada anak. Oke ibu-ibu, jadi ibu-ibunya nih pintar semua, nggak ada yang salah. Jadi bisa dong kasih tepuk tangan untuk ibu-ibunya. Oke, selanjutnya ya ibu-ibu. Jadi setelah kita lihat itu tadi, jadi bisa kita lihat di sini. Apa sih kaitannya dengan permainan tadi? Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana cara mencegah eksploitasi pada anak. Bisa kita dilihat di flip chart 7. Nah, ada di sini 16. Oke, bisa kita baca ibu-ibu? Bisa. Oke, yuk yang pertama apa katanya? Mengupayakan anak tetap sekolah. Oke, yang pertama katanya untuk mencegah eksploitasi adalah mengupayakan anak tetap sekolah, karena memang itu adalah hak anak untuk mendapat pendidikan, ya kan ibu-ibu. Kemudian yang kedua, Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajarnya, karena memang bekerja bukan kewajiban anak-anak kita, tapi kewajiban orang tua, ya kan ibu-ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Oke, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Sudah pasti ya kan. Nanti kalau kita biarkan dia sama siapa-siapa aja, bahkan dengan orang tidak kita kenal, bahaya kan? Bisa diculik anak kita, diculik, dijual nanti. Kemudian selanjutnya yang keempat,
Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Oke, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Hampir sama sambungan dari nomor 3. Jadi kita harus mengajarkan anak kita ketika ada orang yang tidak dikenal mendekati dia, jangan dilayani. Kita tidak tahu apa modus orang itu tadi, ya kan? Mungkin saja penculik. Nah, kemudian selanjutnya nomor 5. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Oke, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Janji-janji palsu katanya kok sekarang, Bu. PHP, pemberi harapan palsu katanya kok anak muda zaman sekarangnya kan. Jadi ajarkan anak kita jangan percaya. Contohnya tadi ya kan, udah nggak kenal dia, terus diajaknya pula itu, sini nak, ini ada permen, di situ ada lebih banyak lagi, yuk sama om katanya. Dibawalah anak kita pergi, diculiklah anak kita tadi. Jadi ajarkan juga anak biar tidak percaya terhadap janji-janji orang lain. Oke, kemudian yang ke-6. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Memberitahu anak-anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Kalau di kota mudah nggak nyari pekerjaan, ibu-ibu? Di kota mudah nggak nyari kerja? Sulit, ibu-ibu. Apalagi dengan gaji yang besar. Apalagi pekerjaan untuk anak. Seperti yang kita bilang tadi di awal, anak itu berarti yang mulai dari kandungan sampai usianya belum mencapai 18 tahun. Pasti susah kan? Masih hitung-hitung anak-anak sekolah. Pasti susah mencari kerjaan di kota, apalagi yang gajinya besar. Pasti susah itu. Jadi kita ajarkan jangan percaya. Pasti kerjaan nggak benar itu kalau dia gajinya besar, kalau kita belum tamat gitu. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi ibu-ibu yang punya anak gadis di rumah, jangan nikahkan anaknya sebelum usia 18 tahun. Karena itu masih dilindungi, anak usia 18 tahun masih dilindungi oleh undang-undang. Oke, selanjutnya yang ke-8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP, internet tanpa pengawasan. Jadi kita pun sebagai orang tua harus mengawasi anak kita ketika dia menggunakan handphonenya, karena modus-modus kejahatan pun sekarang ini banyak dari handphone, dari internet. Oke, ibu-ibu? Oke, selanjutnya Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi salah satu caranya lagi ya kan ibu-ibu, tanyakan pada anak-anak kita apa yang dia lakukan hari ini, apa yang dia alami hari ini. Apalagi ketika anak kita masih kecil-kecil. Jadi dia curhat, mak tadi ada yang dekati aku begini-begini. Jadi kita tahu bagaimana cara mencegah kekerasan tadi terhadap anak kita ketika udah diceritakannya. Jadi kita udah wanti-wanti. Oke ibu-ibu. Oke, selanjutnya Luangkan waktu untuk bercengkerama, bercerita dengan anak. Oke, jadi ibu-ibu juga harus luangkan waktu ibu-ibu untuk bercengkrama, bercerita bersama anak-anak kita. Hampir mirip juga tadi dengan 9 ini. Kita tanyakan, jadi di situ ada komunikasi antara orang tua dengan si anak. Jadi orang tua tahu apa yang dilakukan si anak, apa semua curhat-curhat anak pun dia bisa tumpahkan ke orang tuanya. Kemudian selanjutnya yang ke-11. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Kenali guru sekolah ataupun guru ngaji, atau yang Kristen guru sekolah minggunya. Jadi ibu-ibu harus kenal siapa gurunya di sekolah, siapa gurunya ngaji, siapa guru sekolah minggunya. Ibu harus kenal. Kemudian selanjutnya Kenali teman-teman mereka. Oke, selanjutnya Kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. jadi ibu-ibu juga harus kenal dengan teman-teman dari anak ibu. Jadi ketika terjadi sesuatu hal, ibu bisa bertanya juga dengan teman-temannya. Begitu juga dengan orang-orang dewasa di sekitar mereka. Ibu harus kenal bagaimana ini orangnya. Apa boleh anakku dekat dengan orang ini? Atau jangan-jangan ini orang berperilaku buruk selalu terhadap anak kita.
Jadi kita harus tahu, terlebih untuk orang dewasa, karena di orang dewasa ini rentan melakukan kekerasan terhadap anak kecil, ya kan ibu-ibu. Kemudian selanjutnya, tidak menjamin anak untuk hutang. salah satu juga caranya untuk mencegah eksploitasi, jangan kita sebagai orang tua menjamin anak kita untuk menjamin anak untuk hutang. Jadi mungkin kita hutang nih ke rentenir, atau kalau juragan-juragan lah, mungkin dia juragan karet atau juragan jeruk, kita hutang nih, akhirnya kena ada anak kita, mungkin anak gadis gitu ya kan, masih di bawah umur, dan itu yang kita bikin jadi jaminan. Ini ya jaminannya ya Pak, ketika nanti aku nggak bisa bayar hutang, ya udah dinikahkan dengan si juragan jeruk tadi contohnya. Itu tidak boleh ibu-ibu. Kemudian selanjutnya, Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Jadi janganlah sebagai orang tua, jangan kita melakukan kekerasan pada anak. Sudah kita pelajari ya kan di sesi sebelumnya tentang kekerasan pada anak. Jadi kita orang tua pun jangan lakukan kekerasan. Di modul kemarin di modul pendidikan dan pengasuhan anak juga kita sudah belajar ya kan. Jangan melakukan kekerasan. Di modul perlindungan anak juga diingatkan kembali, jangan melakukan kekerasan terhadap anak. Oke? Kemudian yang terakhir, Membuatkan akta kelahiran untuk anak. Jadi cara mencegah eksploitasi yang terakhir adalah membuat akta kelahiran untuk anak. Oke, Bu-ibu? Oke, jadi di sini saya mau bertanya nih ibu-ibu, berhubung dengan akta kelahiran tadi. Jadi ibu-ibu di sini siapa yang belum membuat akte kelahiran anaknya? Sudah semua. Sudah semua, bagus, tepuk tangan lah untuk ibu-ibunya, hebat. Berarti ibu-ibu peduli dengan anak-anaknya ya kan, sudah membuat akte kelahiran untuk anaknya. Jadi kalau ibu buat akte kelahiran anak ibu, berarti ibu merasa akte kelahiran itu penting atau enggak? Penting. Kenapa penting? Sekolah. Untuk daftar sekolah kadang ada perlu juga ya kan. Terus apa lagi? Untuk bikin daftar keluarga. Untuk masukkan dia juga ke kartu keluarga. Iya. Kemudian apa lagi? Untuk kis-kis. Banyak kegunaan dari akte kelahiran. Oke, terima kasih jawabannya ibu-ibu. Jadi kita akan melihat apa sih manfaat dari akte kelahiran. Bisa kita lihat dari flipchart 8 kita di sini. Nampak ibu-ibu? Nampak. Di sini ada beberapa manfaat akte kelahiran. Bisa kita baca bersama? Bisa. Oke, yuk yang pertama. Identitas sah anak. Jadi yang pertama itu manfaat dari akte kelahiran adalah sebagai identitas sah anak. Karena di akte kelahiran kan jelas kan ibu-ibu, siapa namanya, kapan dia lahir, di mana, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, lengkap enggak? Lengkap. Jadi itu merupakan identitas sah si anak. Kemudian yang kedua, Memastikan asal-usul anak. memastikan asal-usul anak seperti yang saya bilang tadi. Tahu jelas nih asal-usulnya dari mana, siapa bapaknya, siapa ibunya. Jadi dia tahu mana orang tua kandungku. Kadang kita angkat anak nih, tapi di akte kelahirannya pasti nama si orang tua yang asli ya kan ibu-ibu. Jadi dia di situ, jadi bisa dipastikan asal usul anak itu tadi dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi ketika dia pisah dengan orang tuanya pun dia tahu siapa ayahnya, siapa ibunya dari akta kelahirannya. Kemudian yang ketiga, Mendapatkan layanan kesehatan. Mendapat layanan kesehatan Dan pendidikan bagi anak. Mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Jadi sama nih ibu-ibu, yang seperti yang ibu tadi jawab ya kan, manfaatnya tadi saya bilang apa sih, penting nggak penting, kenapa penting? Ibu-ibu jawab tadi biar untuk sekolah. Karena daftar sekolah kita harus sekarang perlu akte kelahiran. Mau urus BPJS-nya pun nanti pakai juga akta kelahiran. Jadi inilah dia mendapat layanan kesehatan dan juga pendidikan. Oke ibu? Oke, selanjutnya yang keempat. Mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Mencegah pernikahan anak sebelum usia 18
tahun, karena di akta kelahiran juga jelas kapan dia lahir, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi dari situ kita bisa tahu berapa umurnya. Jadi dari situ bisa mencegah untuk dia menikah sebelum 18 tahun, karena belum ada KTP-nya. Kalau kita yang udah 18 tahun ke atas ada KTP. Jadi bisa dilihat, ini loh buktinya. Kalau dia belum cukup umur gitu. Oke, Bu Ibu? Oke. Selanjutnya, yang kelima. Kepastian mendapatkan hak waris. Oke, yang kelima, kepastian mendapat hak waris katanya. Jadi, kalau kita udah buat akte kelahirannya, ada nama ayah ibunya, pasti sudah diakui oleh negara bahwa dia anak si ayah dan ibu. Jadi, ketika orang tuanya memberikan hak waris, maka dia pasti berhak mendapatkannya karena sudah ada bukti sahnya bahwa itu adalah anak ayah ibunya. Jadi ketika orang menuntut dia bukan anaknya, jadi dia nggak berhak dapat hak waris, ini akta kelahirannya, berarti dia berhak dong. Wong anak bapaknya, anak ibunya. Oke, Ibu. Oke. Selanjutnya, Sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, KK, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. jadi seperti yang Ibu tadi jawab juga benar tuh. Jadi manfaat akte kelahiran tadi kata Ibu biar bisa bikin kakak, ya kan? Emang benar. Jadi dari kita buat akte, setelah kita buat akte, kita bisa membuat kartu keluarga. Jadi itu adalah data dasarnya untuk membuat dimasukkan ke dalam kakak, ya kan? Kemudian kalau kita buat KTP juga pasti dilihat dari akte. Kemudian SIM, paspor. Jadi semua itu sebagai dasar pembuatan dokumen-dokumen yang kita perlukan nantinya. Oke, Bu Ibu? Oke. Oke, yang ketujuh adalah lain-lain. Banyak manfaat dari akte kelahiran Ibu-ibu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini Ibu-ibu? Tidak. Tidak ada? Kuat dong Bu, kayaknya lemes Tidak. sekali. Tidak. Kok lemes sekali gitu? Nggak serentak gitu aja. Nggak serentak aja. Oke, jadi ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak. Sudah jelas Ibu-ibu? Ya. Jadi tolong nanti dipraktekkan di rumah Ibu-ibu cara pencegahan eksploitasi ini tadi. Jangan ibu-ibu nanti malah sebagai pelaku eksploitasi terhadap anak ibu. Nanti ibu suruh anak ibu bekerja. Jangan ya Ibu-ibu. Ya. Tapi ibu harus mencegah eksploitasi terhadap anak. Oke? Oke. Yo, terima kasih.